pagi, shalom anak-anak remaja, kembali berjumpa dengan merenungkan akan firman Tuhan di hari Minggu ini. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Mari berdoa. Bapa yang di surga, tak henti-hentinya kami merindukan suara Tuhan untuk menyapa kami. Karena itu ya Tuhan, tolonglah kami supaya kami dapat memahami dengan baik akan firman-Mu dan melakukan kehendak Tuhan itu dalam hidup kami. Kuasai hati dan pikiran kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-42. Kisah Rasul pasal 9 ayat 36 sampai dengan ayatnya yang ke-42. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian dia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Terpujilah Tuhan. Amin. Beberapa hari yang lalu, kita mendengar kabar atau musibah di Masamba. Ada banjir bandang yang mengakibatkan beberapa rumah terendam, lumpur. Sungguh menyedihkan. Dan ketika banyak orang mendengarkan akan musibah itu, banyak pula yang memberikan bantuan. Bantuan berdatangan menuju ke Masamba untuk menolong, baik dari bahan sembako, pakaian, selimut, dan lain sebagainya. Orang-orang seperti itu dapat dikatakan bahwa mereka memberikan bantuan derma. Derma berasal dari kata dharma. Dharma adalah kebajikan, ketaatan, kepatuhan. Derma adalah pemberian kepada orang lain dengan didasarkan kemurahan hati. Dan biasanya diberikan bantuan itu kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang membutuhkan seperti yang di Masamba tadi, orang-orang yang terkena musibah. Kisah pemberian derma juga ditunjukkan oleh Tabita. Dalam bahasa Ibrani Tabita, dalam bahasa Yunaninya adalah Dorcas. Ternyata Dorcas ini adalah orang yang senantiasa memperhatikan janda-janda. Kalau kita baca tadi, janda-janda sedih karena kematian Dorcas. Ketika Dorcas mati, janda-janda ini datang melayat, melihat jenazah atau mayat dari Dorcas dengan memakai baju hasil jahitan atau pemberian dari Dorcas. Karena terkesannya mereka dengan perbuatan Dorcas terhadap janda-janda ini, orang-orang yang membutuhkan bantuan. Pada suatu waktu, di saat yang bersamaan ketika Tabita mati, Petrus juga berada di kota Lida. Lida dan Yope itu jaraknya sekitar 20 km. Yope adalah tempat Tabita. Nah, karena itu orang-orang disuruh memanggil
Petrus untuk berkunjung ke Yope. Datanglah Petrus, dan kemudian dia menjumpai banyak orang yang bersedih, banyak orang yang menangis karena Tabita meninggal. Tabita seorang yang penuh dengan kasih, orang yang senantiasa menolong kehidupan orang-orang di sekitar Yope. Kemudian Petrus menyuruh mereka keluar, dan kemudian Petrus membangkitkan Tabita. Anak-anak remaja yang dikasihi Tuhan, cinta kasih dari Tabita bukan hanya mempengaruhi orang-orang di sekitarnya, orang-orang terkesan, tetapi juga cinta kasih dari Tabita membangkitkan dia, sehingga dia dapat bangkit dari kematian. Cinta kasih itu tidak akan pudar walaupun Tabita meninggal. Tapi banyak orang sudah merasakan cinta kasihnya dan merasa kehilangan akan Tabita. Demikian juga dengan Yesus. Cinta kasih Yesus sungguh luar biasa bagi kehidupan manusia. Kematiannya lah yang membuat kita juga selamat. Menimbulkan kesedihan, menimbulkan duka. Tetapi di satu sisi, kematian Yesus dan kebangkitannya membuat kita selamat. Cinta kasih inilah yang juga harus kita tunjukkan dalam hidup kita setiap hari. Memberikan derma, memberikan bantuan, pertolongan dengan dasar kemurahan hati tadi. Jangan egois, lihat orang di sekitar kita, ulurkan tangan kita, berikan bantuan. Sehingga mereka pun senantiasa merasakan pertolongan kita. Cinta kasih itu tidak akan pudar. Cinta kasih itu akan terus menyala. Kita diciptakan oleh Tuhan sebagai manusia yang sebagai makhluk sosial. Artinya kita membutuhkan orang lain dan orang lain juga butuh kita. Dan kita manfaatkan itu dengan cinta kasih kita. Selamat melakukan cinta kasih kepada sesama dengan melakukan derma kita. Amin. Adik-adik, mari kita satu dalam doa syafaat. Tuhan, kami bersyukur atas hari yang Kau senantiasa berikan bagi kami. Kami dalam keadaan yang baik, biarlah kami tetap diberikan penyertaan oleh Tuhan dalam hidup kami masing-masing, teristimewa ketika kami akan menuntut ilmu di bangku sekolah, walaupun kami melakukan itu dalam bentuk virtual atau online. Berikan kami semangat ketekunan untuk terus belajar. Tuhan memberkati orang tua kami, saudara-saudara kami, peliharakan mereka semuanya. Berkati juga pembina-pembina kami dalam kesetiaan mereka untuk terus mengajar, mendidik, menanamkan nilai-nilai Kristiani bagi kami. Kami pun teringat akan saudara-saudara kami yang terkena musibah di Masamba. Tuhan peliharakan, lindungi, kuatkan mereka, dan Tuhan senantiasa juga menyalurkan berkat-Mu melalui orang-orang lain, supaya mereka pun dalam keadaan yang baik. Tuhan memberikan mereka kekuatan di tengah-tengah musibah ini. Bapa yang di surga, berkati bangsa dan negara kami, berikan kedamaian, ketentraman di bangsa ini. Dengarkanlah doa kami dalam Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.